Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari bersama bisa mendatangkan sebuah pemahaman. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya. Berikut penjelasan berkaitan dengan aliran psikoanalisa yang disampaikan oleh Sigmund Freud berkaitan dengan personality gitu ya, dan secara umum manusia itu memang memiliki interaksi dengan dunianya gitu ya, dan tiap-tiap orang dari satu dengan yang lain tentunya memiliki cara yang berbeda-beda ya, dan cenderung konsisten dari waktu dan juga tempat tertentu kondisi gitu ya. Dan dari sisi personality sendiri, pendekatan psikoanalitik baik dari Freudian psikoanalisis dan juga post Freudian dari teori Freud gitu ya, ada post Freudian gitu. Nah, bisa kita lihat dari teori psikoanalitik, pendekatan psikoanalitik, tokoh dari Freud itu dinamika kepribadian berkaitan dengan libido, kemudian Yang ya, introvert extrovert, Adler tentang inferiority dan juga superiority, Eric Fromm tentang social character, Hartney tentang basic anxiety, Sullivan tentang interpersonal relation, dan juga Erikson tentang psikososial. Psychoanalytic approach ya, psikoanalisa ya, atau disebut dengan psikodinamis. Teori ini mementingkan aspek dinamis, yaitu sebab-sebab terjadinya proses psikis. Metode psikoanalitis, teori ini menggunakan metode penyembuhan pasien dengan menggunakan teknik analisis mendalam yang bertujuan untuk menggali pengalaman masa lalu seseorang. Nah, dari psikoanalitik approach atau pendekatan psikoanalitik ini, dasar-dasar teorinya adalah yang pertama, bahwa dasar kepribadian seseorang diperoleh sejak masa kecil. Kejadian pada masa kecil atau masa lalu sering tidak disadari. Dan gangguan jiwa merupakan pertentangan antara id, dorongan instingtual, dan juga superego, dorongan untuk mengikuti norma masyarakat. Dan pengalaman di masa mendatang itu merupakan pengulangan dari pengalaman di masa lalu. Ini menurut pendekatan dari psikoanalisis. Psychoanalytic approach ini dikembangkan oleh Sigmund Freud, bapak psikoanalisis dan pencipta teori kepribadian modern. Psikoanalisis mempunyai latar belakang ilmu kedokteran ya, dan beliau Sigmund Freud ini adalah dokter penyakit jiwa. Pertama belajar pada Charcot ya, terapi penyakit histeri dengan metode hipnotis. Belajar pada Breuer ya, terapi penyakit histeri tidak dengan metode hipnose tetapi metode asosiasi bebas. Freud bekerja sendiri dan mendapatkan sebab sedalam-dalamnya dari penyakit urat syaraf adalah nafsu birahi atau dorongan seksual. Beda dengan Breuer ya, dari pengalaman terapeutik disusun teori psikoanalisis. Pengikutnya diantaranya adalah Yang dan juga Adler, dan mulai berkembang di Eropa dan juga Amerika pada awal abad 20. Tahun 1900 Freud menulis buku terkenal yaitu Traumdeutung atau Interpretation of Dream atau penafsiran mimpi gitu ya, dan psikoanalisis sebagai teori terapi psikis dan sebagai teori kepribadian. Nah, kita bisa lihat gambaran dari pendekatan psikoanalitik ya, berkaitan dengan dimensi kepribadian yang rasional, planful, dan juga penengah, berada pada conscious ya, pada kondisi sadar, information in your immediate awareness ya. Di sini berkaitan dengan ego yang nampak di luar, yang sementara pada dimensi id, dimensi kepribadian yang irasional, illogical, impulsif, dan ini berada pada unconscious atau pada kondisi di alam bawah sadar tentang keyakinan gitu ya, kemudian satu kesadaran tertentu ya.
Dan juga dimensi superego berada pada prasadar, dimensi kepribadian moralistik, judgmental dan juga perfeksionis. Ini yang menjadi kontrol ya pada saat seseorang melakukan sesuatu gitu ya. Kalau didominasi oleh id, dia ingin secepatnya terpuaskan dan dia tidak mempertimbangkan baik buruknya. Nah, disinilah superego yang menjadi pengontrol. Nah, ini tadi ya penjelasannya. Psychoanalytic approach conscious segala sesuatu yang kita sadari ya. Sementara preconscious sesuatu yang membutuhkan sedikit usaha untuk dibawa ke dalam kesadaran. Sementara unconscious segala sesuatu yang tidak mungkin muncul dalam kesadaran dan menghasilkan pikiran-pikiran dan dorongan-dorongan. Ya, it thus as instinctual drives present at birth ya, bekerja menurut konsep atau prinsip yang secepatnya terpuaskan. Memiliki dua proses, yaitu tindakan refleks, reaksi otomatis, dan juga proses primer, penurunan ketegangan dengan cara membentuk khayalan tentang objek yang dapat menghilangkan ketegangan. Kemudian psychoanalytic divisions of the mind ya, ego das ich ya, das is ya, develop out of the it in infancy. Jadi ini memang berkembang sejak dalam kandungan gitu ya. Kenapa kemudian seorang ibu hamil itu ketika sedang mengandung ya diharapkan dalam kondisi tenang dan nyala-nyala, karena di sini sudah mulai terbentuk gitu. Jadi dari sifatnya ego sendiri, paham akan realitas dan logika, mediator antara id dan juga superego, berfungsi untuk menunda pemuasan sesuatu situasi atau reality principle. Sementara superego das Über-Ich ya, hasil interaksi dengan dunia sekitarnya, internalisasi nilai dan moral dari lingkungan sosial, berfungsi merintangi impuls dari id, dibedakan menjadi ego ideal, menghadiahi orang dengan membuatnya rasa bangga, dan conscious, menghukum orang dengan membuatnya konsekuensi gitu ya, dan menghukum orang dengan membuatnya rasa bersalah, dan juga responsible for guilt. Jadi konsekuensinya apa ketika sedang melakukan sesuatu perilaku tertentu, konsekuensinya apa? Lebih kepada dia akan mempertimbangkan itu sebelum dia melakukan sesuatu gitu ya, dia mempertimbangkan moral baik buruknya seperti apa, kemudian apakah itu berdasarkan norma agama sesuai atau tidak gitu ya. Berarti ada kontrol di situ. Nah, konsep-konsep dasar Freud tentang insting ya, insting ini merupakan representasi psikologis dari kebutuhan ragawi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Karakteristik insting ya, sumbernya ini kondisi jasmani yang merasakan adanya kekurangan disebut kebutuhan. Tujuannya menghilangkan rasangan atau tegangan yang dirasakan oleh das es dan juga ego. Objeknya segala sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau dapat meredakan ketegangan seperti benda, tindakan atau kondisi yang dapat memberikan kenikmatan atau kepuasan. Impetus, kekuatan, daya, tenaga, kekuatan yang ditentukan oleh intensitas kebutuhan yang mendasarinya. Freud membagi insting ke dalam dua kategori ya, insting hidup, life instinct, jadi insting mati, death instinct. Ya, misalnya kalau life instinct ini lapar, haus, seks gitu ya, energi dari insting hidup disebut dengan libido. Freud berpendapat dorongan seksual bersumber dari area yang sensitif dalam tubuh seseorang yang disebut dengan erogenous zone. Kemudian death instinct, insting merusak atau destruktif, salah satu derivatnya adalah dorongan agresivitas. Distribusi energi psikis ya, dalam id terkandung hampir semua energi kepribadian dan digunakan antara lain dalam tindakan refleks dan wish fulfillment ya. Ego tidak memiliki energi sendiri dan secara bertahap membutuhkan lebih banyak energi dari id, dan ini disebabkan karena ego lebih mampu mengurangi ketegangan daripada id. Jenis kecemasan ya, ada kecemasan yang reality anxiety ya, timbul dari bahaya nyata dan kita semuanya punya basic anxiety juga. Yang kedua neurotic anxiety, kekhawatiran jika id lepas kendali. Ini ditunjukkan dengan ketakutan pada hukuman. Moral anxiety, jika individu akan atau sudah melanggar norma yang tertanam dalam dirinya atau berasal dari kata hati.
Kecemasan, bentuk kecemasan yang terjadi di kemudian hari yang berasal dari trauma kelahiran sang bayi, di mana pada saat kelahiran bayi diterpa bertubi-tubi oleh stimulus-stimulus dari dunia yang belum dikenalnya, dan terhadap semua stimuli tadi bayi belum dapat menyesuaikan diri. Ya, bayi butuh lingkungan yang terlindungi agar egonya mempunyai kesempatan berkembang dan menguasai stimuli yang kuat dari lingkungan luar. Jika ego tidak dapat mengatasi kecemasan secara rasional, maka kembali pada cara-cara yang tidak realistik. Kita sebut dengan mekanisme pertahanan diri, defense mechanism. Nah, kita akan belajar tentang perkembangan kepribadian, ya, tentang mekanisme pertahanan diri. Ada penggunaan mekanisme pertahanan diri adalah normal. Tujuannya untuk melindungi ego dan mengurangi kecemasan. Jenis-jenisnya diantaranya ada identifikasi, displacement, sublimasi, represi, proyeksi, rasionalisasi, regresi, fiksasi, reaksi, formasi. Mekanisme pertahanan diri yang pertama, identifikasi, perbuatan menyamakan diri dengan orang lain. Nah, contoh ya, kalau semisal sedang melakukan satu perbuatan kesalahan gitu ya, toh juga dia melakukan itu kok gitu ya, biar dianggap atau dimaklumi gitu ya. Yang kedua, displacement, pemindahan atau penyaluran pemuasan nafsu dari satu objek ke objek yang lain yang sifatnya negatif. Contoh, ketika dia punya permasalahan di tempat kerja, dia bawa di rumah, yang menjadi korbannya displacementnya kepada anak misal, itu displacement. Sublimasi, pemindahan atau penyaluran pemuasan nafsu dari satu objek ke objek lain yang sifatnya positif. Represi, nafsu yang akan muncul ke alam sadar ditekan kembali ke bawah sadar. Dan proyeksi, melemparkan kelemahan atau kegagalan yang terdapat pada diri sendiri kepada orang lain. Mekanisme pertahanan diri rasionalisasi, yaitu menutupi kegagalan dan kekurangan dengan cara mengemukakan alasan mengenai perbuatan yang dilakukan agar perbuatan tersebut dapat dibenarkan oleh orang lain. Regresi, mundur ke tahap perkembangan sebelumnya. Fiksasi, perbuatan tidak mengalami perubahan tetapi tetap. Dan reaksi formasi, menganggap memiliki perasaan terhadap orang lain yang sebaliknya dari perasaan dirinya terhadap orang tersebut. Nah, tahapan-tahapan psikoseksual menurut Freud juga. Yang pertama, tahap oral di usia 0-1 tahun, tahap anal usia 1-3 tahun, tahap falik 3-5 tahun, tahap laten 5-13 tahun, dan tahap genital 13-17 tahun. Tahap oral yang pertama di usia 0-1 tahun. Mulut sebagai tempat ya untuk perilaku menghisap dan juga menggigit, dan pada tempat untuk mendapatkan kepuasan erotik, yaitu kepuasan dari sisi agresivitas, dan juga berkaitan tentang jika tidak terpenuhi ya, maka disebut sebagai oral passive personality dan juga oral aggressive personality. Kepuasan seksual dan juga kepuasan agresif. Yang kedua, tahap anal di usia 1-3 tahun. Perilaku buang air besar dan kecil, toilet training ya, jika tidak diajarkan akan ada anal agresif personality. Jika terlalu keras diajarkan akan ada anal retentive personality. Pada tahap falik, kenikmatan pada perilaku yang berhubungan dengan alat kelamin, yaitu Oedipus kompleks, hasrat seks terhadap ibu, dan kebencian terhadap ayah yang menyebabkan konflik anak dengan orang tua. Ayah dianggap sebagai saingan dalam mendapatkan cinta dari ibunya, dan anak takut bahwa ayahnya akan menghilangkan organ genitalnya sebagai sumber dari kenikmatan. Dan pemikiran itu muncul karena anak mengira bahwa ayahnya cemburu pada dirinya yang jatuh cinta pada sang ibu. Ketakutan ini disebut sebagai castration anxiety. Ya, menyebabkan si anak merepresentasikan hasrat seksnya pada ibu dan rasa permusuhan pada ayah. Kecemasan itu juga membuat anak laki-laki mengidentifikasikan diri dengan ayahnya. Dengan begitu si anak secara tidak langsung memperoleh pemuasan bagi impuls seksnya pada ibu. Pada saat yang sama, perasaan erotisnya yang membahayakan ibunya dirubah menjadi sikap kasih sayang yang lembut dan tidak membahayakan. Dan pada perkembangan Oedipus kompleks inilah merupakan benteng pertahanan bagi munculnya incest dan juga agresi. Tentang Elektra kompleks ya, pada awalnya anak perempuan cinta pada ibunya, tapi kemudian dia mengganti objek cintanya dengan yang baru, yakni ayah. Hal itu terjadi sebagai reaksi kekecewaannya ketika ia mengetahui bahwa anak laki-laki mempunyai alat kelamin yang menonjol, yaitu penis, sedangkan ia hanya memiliki sejenis rongga.
Penemuan itu menimbulkan konsekuensi bahwa si anak perempuan ini menganggap ibunya adalah penyebab keadaannya ini, sehingga cintanya pada ibu melemah. Ia mentransfer cintanya pada ayah karena ayah memiliki organ yang ingin dimilikinya. Hal itu menimbulkan suatu keadaan yang disebut penis envy, ya, sejajar dengan keadaan castration anxiety pada anak laki-laki. Anak perempuan merasa iri soal penis terhadap laki-laki dan ia membayangkan bahwa ia kehilangan sesuatu yang berharga, sedangkan anak laki-laki takut kehilangan itu. Berbeda seperti kompleks pada laki-laki yang direpresikan dan diubah, pada perempuan kompleks ini bersifat menetap dan tidak direpresikan kuat-kuat. Dipercaya bahwa perbedaan hakikat kompleks ini menjadi dasar perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan. Jika dilarang, akan menyebabkan withdrawal, penarikan diri dari hubungan heteroseksual, sangat feminim dan cenderung tidak tertarik pada lawan jenis. Nah, pada tahapan berikutnya di usia 5-13 tahun disebut dengan tahap laten. Dan ditandai dengan perilaku dorongan seks ditekan pada masa tenang di usia ini, ya. Pada tahap genital 13-17 tahun, perilaku mulai tertarik pada lawan jenis dan dorongan seksual mulai timbul secara nyata. Jadi itulah perjalanan dari tahapan-tahapan, ya, di usia pada masing-masing lifespan development, dan kita harus mengetahui pada masing-masing tahapan psikoseksual yang dialami oleh individu, sehingga kita ketika ada satu penyimpangan tertentu bisa memberikan bantuan, bisa memberikan pendekatan-pendekatan dan juga intervensi yang tepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.